Selama 10 tahun terakhir, selalu ada satu hal yang tidak dapat dipahami oleh Murong Yu. Mengapa seluruh keluarga Murong tidak menunggu untuk menemuinya? Bahkan para pelayan itu menindas diri mereka sendiri sesuka hati. Murong Yu bertanya pada dirinya sendiri apakah dia sudah tua. Meskipun dia tidak tampan, dia juga orang yang cantik dengan temperamen yang baik. Tetapi mengapa seperti ini? Apakah hanya karena dia seorang pemboros yang tidak bisa berlatih seni bela diri? Nah, Murong Yu mengakui bahwa dia memang salah satu pemboros di dunia ini yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Apalagi jumlah pemboros ini tidak banyak. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benaknya, tetapi itu tidak menghalangi gerakan Murong Yu. Melihat pukulan mematikan Murong Zi, Murong Yu hanya mencibir dan memukul Murong Zi dengan pukulan yang ganas. Di atas tinjunya, Murong Zi hanya kekuatan 20 naga. Meskipun ranahnya sama dengan Murong Yu, kekuatan 60 naga milik Murong Yu secara langsung menekan masa lalu. Klik, Murong Zi menjerit. Di bawah pembunuhan kekuatan absolut, kekuatan 20 naganya benar-benar rentan. Begitu tinju kedua belah pihak saling beradu, tinjunya langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, napas yang kuat mengalir ke lengannya dari tinjunya yang patah. Klik, klik. Suara retakan yang tajam terus terdengar, hanya untuk melihat tangan kanan Murong Zi terpelintir seperti terpelintir. Jelas semua tulang tangannya telah patah. Di bawah dampak kekuatan yang kuat, Murong Zi menjerit dan terbang keluar. Selama proses ini, Murong Yu melangkah maju, menamparkan wajah Murong Zi dengan tamparan, dan segera menamparkan Murong Zi dengan keras. Engah! Murong Zi membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah bercampur dengan beberapa gigi, dan kemudian jatuh ke tanah dengan keras. Dia memutar matanya, dan kemudian pingsan hingga koma. Apa? Melihat Murong Zi pingsan di tanah, semua orang di dekatnya bereaksi pada saat ini. Satu persatu menatap Murong Yu dengan kaget. Mereka tidak tahu kapan Murong Yu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Harus dipahami bahwa Murong Zi adalah seorang pejuang dari 5 surga yang diperoleh. Tuan Murong Zi pingsan dalam keadaan koma. Sialan, kau benar-benar memukul Tuan Murong Zi. Kau benar-benar mencari kematian. Melihat Murong Zi pingsan, kedua anjing di sekitarnya menatap Murong Yu dengan ekspresi getir. Terus-menerus mengumpat. Kau melukai Tuan Murong Zi, kau mati. Tuan Murong Hao pasti akan membunuhmu. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat kedua anjing Zheng Huan yang sedang memarahi dirinya sendiri. Kedua bajingan sombong ini menggertak diri mereka sendiri sebelumnya. Tidak melakukan apa-apa selain tidak pernah berhenti. Murong Yu melangkah maju dan menyerbu ke depan kedua doglek ini, lalu membantingnya dengan tangan besar. Boom, boom. Hampir pada saat yang sama, kedua bajingan sombong itu berteriak pada saat yang sama, dan kemudian mereka langsung dibawa ke langit. Setelah dua suara teredam yang besar, kedua doglek itu menghantam dinding. Dia benar-benar membentur kepalanya dan mengeluarkan darah, dan tulang-tulangnya patah, takut dia tidak akan selamat. Kembalilah dan beritahu Murong Hao, bawa kembali sampah ini dengan cepat, kalau tidak, tidak masalah bagiku jika aku mati. Murong Yu bertepuk tangan, menyapu semua orang yang masih kaget, dan kemudian sisiran memasuki paviliun kitab suci Buddha. Murong Hao, berusia 19 tahun, adalah jenius pertama dari keluarga Murong. Memiliki kekuatan dari alam 9 surga yang diperoleh. Dikatakan bahwa ketika orang ini berusia 17 tahun, dia telah melangkah ke alam 9 surga dari hari yang diperoleh. Setelah 2 tahun mandek di puncak 9 surga, beberapa orang mengatakan bahwa dia telah memasuki alam bawaan. Kekuatan bawaan berusia 19 tahun. Bahkan seluruh dinasti Daxia dan bahkan dunia Cina ini adalah seorang jenius kelas 1. Pada saat ini, Murong Hao telah menyelesaikan kultivasinya di dalam ruangan. Pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat menyerbu ke dalam ruangan. Murong Hao sangat marah. Orang yang paling dibencinya dalam hidupnya adalah orang yang membobol kamar orang lain. Terlebih lagi, orang ini masih menjadi pelayan keluarga Murong. Ketika Murong Hao hendak mengambil tindakan untuk memberi pelajaran kepada pelayan yang tidak patuh ini, pelayan itu berlutut di depan Murong Hao sambil mengepulkan asap. Tuan Hao, Tuan Zi sedang sekarat, Anda dapat menyelamatkannya dengan cepat. Wajah Murong Hao berubah tiba-tiba, dan dengan gerakan besar, dia segera meraih Murong Xiang di udara,
dan melihatnya menatap Murong Xiang dengan ekspresi marah dan berteriak, "Apa yang kamu bicarakan? Xiao Zi sudah mati." "Ya, Tuan Zi dikalahkan oleh Murong Yu, dan hidupnya sedang sekarat." Murong Xiang menarik napas dalam-dalam, lalu berkata. Murong Hao sangat marah, dan dengan kasar mengusir Murong Xiang keluar, lalu dia mengguncang tubuhnya dan menghilang di tempatnya. Memperluas sosoknya dan bergegas menuju paviliun kitab suci Tibet dengan kecepatan tercepat. Aus.com tidak lama kemudian, Murong Hao bergegas ke depan paviliun kitab suci Tibet. Pada saat ini, banyak orang sudah dikelilingi di depan paviliun kitab suci Tibet. Bahkan orang-orang yang berada di paviliun kitab suci Tibet, setelah mendengarnya, semua keluar dan mengelilingi lingkungan itu. Xiao Zi, melihat Murong Zi pingsan di tanah, tangan kanannya diletakkan di tanah dengan darah dan daging. Murong Hao tiba-tiba melihat cantusnya terbelah, dan bergegas maju sambil meraung. Mengeluarkan pil dari tubuhnya dan dengan cepat memasukkannya ke mulut Murong Zi. Kemudian dia melihat luka Murong Zi. Wajah Murong Zi sudah bengkak, dan setengah dari giginya telah tanggal. Tidak ada satupun yang paling serius. Yang paling serius adalah tangan kanan Murong Zi. Semua tulangnya telah hancur, yang berarti tangan kanan Murong Zi telah tergores. Kecuali ada orang-orang yang kuat di dunia kultivasi, atau pil, tangan Murong Zi tidak mungkin bisa pulih. Hanya saja para dewa di dunia kultivasi bersikap acuh tak acuh. Meskipun keluarga Murong mereka kuat, mereka tidak ada di mata para dewa itu. Bahkan jika keluarga Murong memiliki obat semacam ini, mereka tidak akan menyia-nyiakannya untuk Murong Zi. Setelah memeriksa bahwa nyawa Murong Zi tidak dalam bahaya, tetapi melihat tangan kanan Murong Zi yang telah dihapuskan, mata Murong Hao menyala-nyala. "Murong Yu, keluar dari sini." Murong Hao berdiri dengan ganas, seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh, dan dia meraung. Ada kemarahan yang tak berujung dalam suaranya. Kapan sampah Murong Yu menjadi begitu kuat? Murong Zi lumpuh. Seorang keluarga Murong bertanya dengan bingung. "Apa kau tidak tahu? Sebenarnya, setelah kembali 10 hari yang lalu, Murong Yu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Sekarang dia melumpuhkan seorang pelayan, lalu memukuli Murong Hong, pengawas-pengawal berkuda kerajaan, hingga setengah mati. Oh, kapan sampah ini menjadi begitu kuat? Tapi setelah berkuasa, makhluk ini menjadi begitu sombong. Bahkan Murong Zi berani menyerahkannya. Aku menyinggung Murong Hao, aku khawatir itu tidak akan bertahan lama." Seseorang berkata dengan nada meremehkan. Konon, Murong Hao telah dipromosikan menjadi pembangkit tenaga listrik bawaan. Sampah Murong Yu hanya mencari kematian. Terlebih lagi, Murong Hao memiliki ayah bawaan. Lihatlah bagaimana Murong Yu ini mati. Semua orang mencibir. Meskipun mereka terkejut karena Murong Yu tiba-tiba menjadi kuat, tidak ada yang bersimpati dengan Murong Yu, dan semua orang merasa bahwa Murong Yu pasti akan mati. "Murong Yu, keluarlah dariku dan matilah." Murong Hao berjalan di depan paviliun kitab suci Tibet, tetapi tidak memasukinya, tetapi hanya berteriak di pintu. Semua perkelahian dilarang di paviliun kitab suci Tibet. Ini adalah aturan keluarga Murong, bahkan jika Murong Hao adalah jenius pertama keluarga Murong, dia tidak berani masuk begitu saja seperti ini. Murong Yu berlama-lama di paviliun kitab suci Tibet, mencari keterampilan tempur yang cocok untuk kultivasi. Tetapi dia terus mendengar raungan Murong Hao, dan segera mengerutkan kening, dan berjalan menuju pintu paviliun kitab suci Tibet. "Di mana anjing gila itu menggonggong di sini? Apa pendapatmu tentang paviliun kitab suci Tibet?" Murong Yu berjalan keluar perlahan, suaranya telah terdengar dari jauh sebelum ada yang muncul di pintu. Boom! Setelah mendengar kata-kata Murong Yu, orang-orang di luar paviliun kitab suci Tibet tidak bisa menahan tawa. Murong Yu benar-benar mengatakan bahwa Murong Hao adalah anjing gila pada hari pertama ini. Ini mungkin pertama kalinya seseorang berani menghina Murong Hao seperti ini. Murong Hao sangat marah, menoleh dan menatap dingin ke arah semua orang di belakangnya. Ketika orang-orang ini tersapu olehnya, tawa itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berperang dingin. Bagaimana mereka berani menyinggung Murong Hao? Bahkan anak-anak dari keluarga Murong Hao dapat dengan mudah membunuh mereka. Hah, jadi itu kamu? Kupikir anjing gila mana yang datang ke rumah Murong. Untuk apa kamu memanggilku?
Murong Yu mendekati pintu paviliun Buddha Tibet dengan senyum di wajahnya, menatap Murong Hao dengan acuh tak acuh. Katanya. Mata Murong Hao berkilat membunuh dan menatap Murong Yu, apakah kamu menyakiti Xiao Zi? Itu hanya seekor anjing, jadi bagaimana jika aku menyakitinya? Murong Yu meremehkan. Berani pergi ke adik laki-lakiku Murong Hao, kamu mencari kematian. Teriak Murong Hao dengan marah, sosoknya bergetar, tangannya yang besar menjulur menjadi cakar, dan dia mencengkeram leher Murong Yu dengan keras. Murong Yu mencibir, mengguncang tubuhnya, mundur selangkah, dan memasuki paviliun kitab suci Buddha. Seketika, dia berteriak, Murong Hao, apakah kamu berani melakukannya di paviliun kitab suci Tibet? Murong Hao menghentikan serangan itu seketika, tetapi menatap Murong Yu dengan aura pembunuh, sampah, apakah kamu berani keluar dan melawanku? Itu saja, kupikir dia hebat, dia ingin mengandalkan perlindungan paviliun kitab suci Buddha. Sampah adalah sampah. Apakah dia pikir dia bisa bersembunyi di paviliun kitab suci Buddha seumur hidup? Petik 2. Mungkin itu rencananya. Melihat Murong Yu tidak berani keluar, anak-anak Murong di sekitarnya tertawa. Aku sampah. Kakakmu Murong Zi dilumpuhkan oleh sampah sepertiku. Bukankah itu lebih buruk dari sampahku? Jika aku sampah, maka kamu dan aku adalah yang terbaik dari sampah. Dan apa kamu, kakak laki-laki, atau sampah dalam sampah? Murong Yu mencibir, dan melanjutkan, kamu adalah orang kuat di puncak 9 surga, tetapi kamu ingin melawanku dengan seorang bajingan yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Kamu benar-benar bukan yang terbaik rata-rata. Menghadapi sinisme Murong Yu dan urusan Murong Zi, Murong Hao menjadi marah, dan niat membunuhnya menjadi lebih ganas. Namun, dia benar-benar tidak berani melakukan apapun di paviliun kitab suci Tibet. Namun, niat membunuh terciprat di dalam hatinya, berpikir tentang cara membunuh Murong Yu. Sampah adalah sampah. Bahkan jika kamu tiba-tiba memiliki kekuatan, itu tidak lebih dari sampah. Berani menyinggung Murong Hao benar-benar mencari kematian. Jika dia berani meninggalkan paviliun kitab suci Tibet setengah langkah, dia akan dibunuh oleh Murong Hao. Haha, kukira dia akan melawan Murong Hao. Ternyata dia masih sangat tidak berguna. Kakak, berani bertaruh denganku, bertaruh saja berapa lama Murong Yu bisa hidup dengan sampah ini. Seorang anak dari keluarga Murong hendak bertaruh di tempat. Dia sama sekali tidak bisa hidup hari ini. Kecuali dia telah berada di paviliun Jingang dan tidak berani keluar. Tidak peduli apa yang mereka bicarakan, orang-orang di sekitar mereka hanya sangat meremehkan Murong Yu. Bagaimanapun, meskipun Murong Yu mengalahkan Murong Zi, dalam pikiran mereka, dia tetaplah seorang sampah. Namun, Murong Yu hanya mencibir lagi dan lagi, tetapi di permukaan dia menatap Murong Hao dengan tenang. Murong Hao, jenius pertama dari keluarga Murong. Lusa, bahkan seorang pria kuat yang telah memasuki alam bawaan. Tiba-tiba Murong Yu berkata. Murong Hao menatap Murong Yu dengan aura pembunuh, dan niat membunuhnya yang ganas meledak. Dia telah pindah ke Murong Yu. Meskipun aku sampah, Murong Yu jelas bukan buah kesemak yang lembut untuk diremas. Aku ingat siapa yang menindasku. Dan Murong Zi, aku hanya meminta sedikit bunga darinya. Bagaimana dia memperlakukannya sebelumnya? Aku tidak membunuhnya, dia seharusnya merasa beruntung. Petik 2. Dan kamu, jenius pertama dari keluarga Murong, di mataku, kamu tidak lebih dari itu. Kamu tidak perlu membunuh, aku tahu kamu hanya ingin membunuhku sekarang. Tapi, aku hanya lusa, tapi kamu adalah puncak dari surga ke-9, bahkan alam bawaan. Namun, bahkan jika kamu berada di alam bawaan, bagaimana dengan 3 bulan, selama 3 bulan, aku bisa mengalahkanmu dengan cara yang adil. Sombong, Murong Hao mengembuskan api di matanya, menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan, ingin menamparnya sampai mati. Aku mendengarnya kan, Murong Yu mengatakan bahwa sampah ini dapat mengalahkan Murong Hao dalam 3 bulan. Semua orang di sekitar terkejut, dan kemudian mereka semua tertawa. Sampah Murong Yu diketahui oleh seluruh keluarga Murong. Mendengar ucapan ini seperti dongeng, bagaimana mereka bisa menahan tawa. Namun, mereka tidak tahu bahwa Murong Yu saat ini bukan lagi sampah Murong Yu sebelumnya. Aku memberimu kesempatan untuk membunuhku dengan integritas. Hari ini, 3 bulan lalu, aku akan menantangmu di atas ring.
Hidup dan mati, kau tidak bisa menerimanya, atau kau akan membunuhku sekarang. Aku memang bukan lawanmu saat ini. Tapi setelah 3 bulan, aku akan membantingmu di kaki hari pertama. Pada saat ini, Murong Hao jarang tenang, tetapi matanya bersinar dengan niat membunuh. Bagus sekali. 3 bulan kemudian, hari ini adalah waktu untuk kematianmu. Sebelum suara itu jatuh, Murong Hao berbalik dan mengambil Murong Zi sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Murong Hao benar-benar menerima tantangan Murong Yu. 3 bulan kemudian, hidup dan mati di atas ring. Berita itu langsung menyebar dari rumah Murong. Keluarga Murong langsung terkejut. Selama bertahun-tahun, keluarga Murong tidak pernah kekurangan seseorang yang menantang Murong Hao, si jenius nomor 1. Namun, tidak diragukan lagi mereka dikalahkan secara tidak sengaja. Hanya saja sampah Murong Yu ingin menantang Murong Hao. Apakah orang ini ingin mati? Itu hanya sampah, mungkin aku ingin menjadi terkenal. Aku bahkan menantang Murong Hao tanpa melihat bawang mana dia. Murong Yu, itu bajingan yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Dia ingin menantang Murong Hao. Aku khawatir Murong Hao akan membunuhnya dengan pukulan, kan? Tunggu dan lihat bagaimana bajingan ini mati. Semua orang banyak bicara, dan tidak ada yang menyukai Murong Yu. Bagaimanapun, Murong Hao adalah puncak dari 9 surga, dan bahkan pembangkit tenaga alam bawaan. Mengenai bagaimana dunia luar berbicara tentang dirinya, Murong Yu tidak pernah peduli. Bagaimana orang-orang picik itu tahu niat mereka. Melawan Murong Zi dan menantang Murong Hao tidak lebih dari rencana Murong Yu untuk menjadi lebih kuat. Faktanya, Murong Yu menjadi semakin percaya diri setelah berlatih Chaos Celestial Body Record. 3 bulan, waktu yang tampaknya singkat. Namun, Murong Yu yakin akan mengalahkan Murong Hao dalam 3 bulan. Di Paviliun Kitab Suci Tibet, Murong Yu sedang memilih beberapa keterampilan tempur yang cocok untuk latihannya. Meskipun keterampilan tempur ini adalah keterampilan tempur sekuler, He Tu sangat meremehkannya. Namun, keterampilan dan teknik tempur yang dimiliki He Tu terlalu maju, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dikultivasikan oleh Murong Yu pada tahap ini. Kekuatan yang kuat juga membutuhkan bantuan keterampilan tempur. Teknik tempur yang baik dapat mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Ada banyak keterampilan tempur di Paviliun Kitab Suci Tibet, dan bahkan banyak di antaranya adalah latihan terbaik dunia. Namun pada akhirnya, Murong Yu hanya memilih 2. Tiger Hulking Fist dan Fei Yun Four Steps. Sejak mulai berlatih, ingatan Murong Yu menjadi sangat kuat, hampir tak terlupakan. Oleh karena itu, hanya butuh waktu kurang dari setengah hari baginya untuk mengingat kedua latihan ini dalam benaknya, dan kemudian meninggalkan Paviliun Kitab Suci Tibet, sisiran kembali ke pengawal kuda kekaisaran. Setelah kembali ke kamarnya, Murong Yu menutup pintu dan memasuki dunia He Tu Luoshu. Meskipun dia yakin akan mencapai alam 9 surga dari surga yang diperoleh dalam waktu 3 bulan, dia tidak berani mengendurkan kultivasinya. Aus.com Tiger Hall Emperor Fist hanya memiliki 4 gerakan, 1 gerakan awal bersiul, 1 gerakan bersiul danau dan laut, 3 gerakan bersiul, dan 1 gerakan bersiul langit penuh. Tiger Xiao Huang Quan adalah salah satu keterampilan tempur teratas dari keluarga Murong. Setiap anak dapat berlatih. Tentu saja, meskipun anak-anak dari keluarga Murong dapat berlatih, mereka tidak boleh membocorkannya. Murong Yu berdiri di tanah, memejamkan mata, dan setelah mengingat formula Tiger Hall Emperor's Fist dalam benaknya, dia membuka matanya dengan tiba-tiba dan meledakkan dengan tinjunya. Ledakan. Di bawah restu dari 60 naga milik Murong Yu, sebuah pukulan meledak, dan kekuatan dahsyat meledak. Itu benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan tanah, dan bahkan samar-samar melihat kekuatan Murong Yu berubah menjadi harimau yang ganas. Terkejut, dan kemudian danau dan laut dibanjiri oleh lolongan langit. Menurut legenda, setelah berlatih teknik tempur ini secara ekstrim, bahkan langit dapat dihancurkan oleh pukulan. Sebenarnya, ini hanya berlebihan. Tetapi Murong Yu tahu bahwa serangkaian keterampilan tempur ini sangat kuat, dan meskipun mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit, mudah untuk membuka prasasti dan memecahkan batu. Ledakan, ledakan, boom! Murong Yu meningkatkan kekuatannya hingga batas maksimal, meledakkan dengan 1 pukulan dan 1 pukulan. Kekuatan yang mengerikan itu bahkan membuat ledakan sonik dari kekosongan yang dibombardir.
Bahkan ketika Murong Yu sedang berlatih, angin tinju samar-samar membawa auman Raja Harimau Gunung. Setelah menyempurnakan dan berlatih, Murong Yu secara tak terduga menemukan bahwa ia telah berhasil mempraktikkan keempat gerakan Huxiao Huang Quan. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, ia hanya dapat melakukan gaya pertama. 3 bentuk terakhir hanya fisik tetapi lemah. Bahkan jika ia hanya dapat melakukan gaya pertama, ia telah meningkatkan kekuatannya hingga setengahnya. Murong Yu senang di dalam hatinya, dan segera berhenti berlatih Tiger Hall Emperor Fist dan mulai berlatih teknik pertempuran lain Fei Yun Four Steps. Fei Yun Four Steps memiliki 4 lantai. Langkah demi langkah ke langit, 2 langkah di langit, 3 langkah menurun, dan 4 langkah dalam pikiran. Sebenarnya, ini bukan teknik pertempuran, tetapi gerak kaki. Gerak kaki berfokus pada teknik, dan karena Murong Yu tidak memiliki pengalaman pelatihan, meskipun ia memiliki bakat yang sangat baik, sangat sulit untuk berlatih. Oleh karena itu, setelah setengah hari, dia juga melihat bahwa dia hampir tidak berhasil dalam mempraktikkan lapisan pertama dari gerakan kaki ini. Sementara Murong Yu sedang berkultivasi, diskusi tentang Murong Yu dalam keluarga Murong tidak pernah berhenti. Kali ini Murong Yu menantang Murong Hao dan bahkan mengejutkan generasi tua keluarga Murong. Tapi siapakah Murong Yu? Para senior ini takut bahwa mereka tidak memiliki kesan sama sekali. Itu karena hubungan Murong Hao sehingga dia dengan cepat mengetahui tentang informasi Murong Yu. Hanya saja orang-orang ini hanya tersenyum meremehkan ketika mereka mengetahui tentang Murong Yu. Saya hanya ingin menggunakan waktu ini untuk menjadi terkenal dan mendapatkan perhatian keluarga. Orang-orang ini menganggap bahwa Murong Yu hanya ingin menjadi terkenal dan mendapatkan perhatian dari keluarga Murong. Karena, di rumah Murong, hal semacam ini terjadi hampir setiap hari. Kakak, mengapa kamu tidak membunuh sampah itu? Di dalam rumah Murong, sebuah raungan keluar di halaman yang independen. Suaranya sangat pahit. Di dalam ruangan, Murong Zizeng menatap kakak laki-lakinya, Murong Hao dengan marah. Namun, jika seseorang ada di sini, Anda dapat melihat lengan Murong Zi yang awalnya dihapuskan oleh Murong Yu, tetapi saat ini masih utuh dan tidak ada bekas luka. Ramuan itu, Murong Zi pasti telah meminum ramuan itu, dan hanya pil dari mereka yang berkultivasi yang dapat menyelamatkan bahu Murong Zi yang patah. Jika Murong Yu ada di sini, dia akan terkejut. Meskipun ada banyak ramuan dari keluarga Murong, dari mana Murong Zi mendapatkan ramuan ini? Murong Hao duduk di kursi dengan ekspresi datar, menatap Murong Zi, matanya berkilat membunuh, hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan, aku bisa membunuhnya dengan integritas. 3 bulan terlalu lama, aku tidak sabar untuk membunuhnya sekarang. Murong Zi membunuh, menggertakkan giginya. Xiao Zi, jangan impulsif. Hanya ada yang terakhir dari ramuan semacam ini. Jika terjadi sesuatu padamu, kau benar-benar akan dibuang. Murong Hao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Murong Zi mencibir, apa yang kau takutkan? Ramuan semacam ini adalah sesuatu yang harus dihadapi ibu kita, tetapi ketika dia kembali lain kali, kita dapat meminta beberapa lagi. Kata Murong Zi acuh tak acuh. Bahkan keluarga Murong tidak memiliki banyak ramuan seperti itu, tetapi mereka memilikinya. Karena ibu mereka adalah seorang kultivator. Setelah konferensi kultivasi ini, aku akan bergabung dengan sekte kultivasi. Kau sendirian di keluarga, tetapi aku sedikit khawatir. Mata Murong Hao berkilat dengan niat membunuh yang ganas. Konferensi kultivasi akan segera dimulai. Sebelum meninggalkan keluarga, dia harus melenyapkan semua orang di keluarga Murong Zi yang berani menyentuh Murong Zi. Dan Murong Yu adalah yang pertama. Konferensi kultivasi diadakan setiap 3 tahun. Yang disebut konferensi kultivasi tidak lebih dari sekadar pertemuan di mana para murid dari semua keluarga besar berkumpul bersama dan kemudian memilih murid-murid oleh dunia kultivasi. Meskipun seni bela diri lebih unggul di dunia ini, namun, bagaimanapun juga, Xian Fan berbeda. Di dunia sekuler, yang kuat di alam bawaan sudah menjadi yang terkuat teratas. Namun, alam bawaan hanya memenuhi syarat untuk membudidayakan yang abadi. Mereka yang sebelumnya kuat di dunia, diletakkan di hadapan sang penggarap abadi, adalah eksistensi yang sepenuhnya seperti semut. Oleh karena itu, di dunia ini, yang dikejar oleh para pendekar bukanlah bawaan lahir, melainkan untuk mengolah keabadian,
melainkan untuk hidup selamanya dan menjalani kehidupan yang sama dengan dunia. Selain itu, Siuxian tidak terlalu misterius. Bahkan di dunia sekuler, semua orang mulai dari orang tua hingga anak-anak berusia 3 tahun mengetahui keberadaan alam pemahaman. Namun, Gui mengetahui bahwa selama belum mencapai alam bawaan lahir, tidak memenuhi syarat untuk memasuki dinding gerbang sekte Siuxian. Kecuali jika bakat Anda sangat luar biasa, Anda ditemukan oleh kultivator, dan Anda akan diterima di sekte tersebut terlebih dahulu. Jika tidak, apakah Anda ingin magang? Kemudian berpartisipasilah dalam konvensi kultivasi 3 tahun. Tentu saja, konferensi kultivasi bukanlah satu-satunya cara bagi sekolah kultivasi ini untuk menerima murid. Selain itu, sekolah Siuxian akan membuka dunia sekuler yang luas untuk menerima murid setiap tahun. Premisnya adalah Anda dapat menemukan sekolah-sekolah misterius itu dan lulus ujian mereka. Selain itu, mereka yang memasuki sekte kultivasi melalui cara ini hanya dapat memulai dengan murid dengan peringkat terendah. Namun, jika Anda bergabung dengan tembok gerbang melalui konferensi Siuxian, Anda dapat langsung menjadi murid resmi sekolah Siuxian, dan Anda bahkan dapat menjadi murid magang. Oleh karena itu, setiap tahun konferensi kultivasi telah menarik banyak keluarga dan pasukan yang berkerumun. Ya, konferensi kultivasi abadi hanya menargetkan keluarga atau pasukan ini. Jika Anda tidak memiliki jalan keluar, Anda bahkan tidak tahu di mana konferensi kultivasi abadi akan diadakan. Tentu saja Murong Yu tahu ini. Selain itu, alasan mengapa ia melawan Ken Murongzi dan berduel dengan Murong Hao justru melawan apa yang disebut sekolah kultivasi abadi ini. Meskipun ia tahu tentang konferensi kultivasi abadi di masa lalu, ia hanyalah seorang sampah dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi kultivasi abadi. Dan jika ia ingin berpartisipasi dalam konferensi kultivasi abadi ini, ia harus memenuhi syarat. Tetapi bagaimana cara memenuhi syarat? Selama ia mengalahkan jenius pertama dari keluarga Murong, ia secara alami akan memenuhi syarat. Ia tidak percaya bahwa jika ia mengalahkan Murong Hao, keluarga Murong tidak akan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam konferensi kultivasi abadi itu. Jika memang begitu, aku khawatir Murong Yu akan keluar dari keluarga Murong. Lagi pula, dia tidak punya rasa memiliki terhadap keluarga ini. Murong Yu memiliki buku aneh pertama di dunia, Hetu Luoshu, dan Chaos Celestial Body Record. Bahkan jika dia tidak bergabung dengan Cultivation School, dia secara alami dapat berkultivasi. Hanya Murong Yu yang tahu rasa sakitnya. Hetu Luoshu, Chaos Celestial Record. Bahkan Killing Hetu ini terlalu maju. Begitu maju, Murong Yu sama sekali tidak bisa menggunakan benda-benda ini. Oleh karena itu, ia harus bergabung dengan sekte pembudidaya abadi, dan hanya dengan cara itu ia dapat memasuki alam budidaya legendaris, dan kemudian naik menjadi dewa. Dunia buku Hetu Luo. Murong Yu berlatih Chaos Celestial Body Record, Tiger Hall Emperor Fist dan Four Steps of Fei Yun satu persatu, dan akhirnya berhenti berkultivasi dengan puas. Chaos Celestial Body Record memang salah satu latihan paling kuat antara surga dan bumi. Bahkan jika Murong Yu hanya cukup baik untuk memulai, itu bisa bernilai memasuki alam kecil pertama dari tingkat pertama, tetapi setelah hari-hari kultivasi ini, kekuatan Murong Yu telah mencapai alam surga ke-6 yang diperoleh. Dengan pukulan, kekuatan 80 naga. Ini adalah keuntungan dari benda langit yang kacau dan catatan benda langit yang kacau yang ia latih. Para master umum dari alam 9 surga Hou Tian tidak lebih dari kekuatan 90 naga. Murong Yu baru berada di alam surga ke-6, dan dia telah mencapai kekuatan 80 naga, hampir menyamai kekuatan 9 surga. Hanya saja alam yang diperoleh, di hadapan para kultivator, bahkan lebih buruk daripada semut. Jika dia ingin bersinar di konferensi kultivasi abadi beberapa bulan kemudian dan bergabung dengan sekolah kultivasi abadi yang bagus, Murong Yu akan terus bekerja keras selama dia mencapai alam bawaan. Sejak Murong Hong dipukuli hingga setengah mati, di pengawas kuda kekaisaran, Murong Yu seperti kaisar setempat. Dia tidak perlu bekerja, dan para pelayan tidak mengeluh. Oleh karena itu, selama masa-masa ini, Murong Yu hidup dengan sangat nyaman. Murong Yu meninggalkan keluarga Murong dan berjalan tanpa tujuan di jalan-jalan makmur kota Anyi.
Pada saat ini, musim dingin yang dingin telah berangsur-angsur berlalu, dan musim semi tidak lama lagi. Itu adalah hari yang cerah yang langka. Tanpa salju tebal, jalan-jalannya bersih. Sebagai salah satu dari 10 kota terbesar di dunia, kota Anyi, ibu kota dinasti Daxia, sangat makmur. Meskipun cuaca masih dingin saat ini, jalanan sangat makmur dan ramai. Tiba-tiba, Murong Yu berhenti dan melihat sebuah rumah besar di depannya, tetapi ada sedikit kesedihan di matanya. Dia menghela nafas dan berkata, "Mengapa aku datang ke sini tanpa alasan?" Zhao Mansion dapat dianggap sebagai sebuah keluarga. Tetapi tidak sama dengan raksasa seperti keluarga Murong. Waktu untuk kebangkitan Zhao Mansion terlalu singkat, dan itu jauh lebih lemah daripada keluarga Murong, yang hanya dapat dianggap sebagai keluarga biasa. Namun, Zhao Mansion bukanlah keluarga seni bela diri murni, tetapi keluarga komersial. Mengendalikan bisnis yang sangat besar. Masuk akal bahwa dengan status Murong Yu sebelumnya, dia tidak bisa melawan Zhao Mansion ini. Aus.com namun, lebih dari 10 tahun yang lalu, Zhao Mansion ini hanyalah keluarga biasa. Belum pernah keluar. Saat itu, Murong Yu masih muda, dan secara kebetulan, ia benar-benar bertemu dengan seorang putri Zhao Mansion. Zhao Ziqing, salah satu putri Zhao. Hubungan dengan Murong Yu sangat baik, bahkan seperti kekasih masa kecil. Pada awalnya, Zhao Mansion tidak melarang Zhao Ziqing berinteraksi dengan Murong Yu. Bagaimanapun, meskipun Murong Yu tidak baik pada saat itu, ia adalah anak jaminan keluarga Murong. Namun, kemudian, ketika bisnis keluarga Zhao menjadi semakin besar, keluarga Zhao membenci Murong Yu. Akhirnya, ketika Murong Yu berusia 10 tahun, Zhao Ziqing baru berusia 9 tahun. Saat itu, Zhao Jiang memukuli Murong Yu dengan keras. Zhao Jiang, ayah Zhao Ziqing, adalah orang yang sangat sombong. Ia memukuli Murong Yu dengan sangat keras sehingga ia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama hampir setengah tahun. Selain itu, Zhao Jiang dengan tegas memperingatkan Murong Yu agar tidak berinteraksi dengan Zhao Ziqing, jika tidak, dia akan dipukuli begitu melihatnya. Dalam perkataan Zhao Jiang, Murong Yu adalah seekor kodok pemakan daging angsa. Setelah itu, karena kejadian ini, Murong Yu tidak tahu berapa kali dia dipukuli oleh para pelayan Zhao Mansion. Dia tidak dapat mengingatnya. Namun, Murong Yu secara bertahap menghindari Zhao Ziqing dengan sengaja. Murong Yu tidak takut dipukuli. Alasan mengapa dia menghindari Zhao Ziqing adalah karena dia tidak ingin Zhao Ziqing melakukannya karena setiap kali Murong Yu dipukuli, Zhao Ziqing akan dihukum berat oleh Zhao Jiang. Sebenarnya, apa yang dikatakan Zhao Jiang cukup bagus. Meskipun Murong Yu cukup cantik, dia adalah orang yang tidak berguna yang tidak dapat berlatih seni bela diri. Kodok seperti itu juga ingin memakan angsa Zhao Ziqing. Perlu dicatat bahwa Zhao Ziqing adalah seorang jenius dalam kultivasi. Bakat kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada Murong Hao, jenius pertama dari keluarga Murong. Pada usia 15 tahun, dia telah mencapai lapisan ke-8 dari surga yang diperoleh. Kecepatan kultivasi seperti ini sangat langka bahkan di kota Anyi dan bahkan di dinasti Daxia. Dan kali ini, jika dia pergi untuk berpartisipasi dalam konferensi kultivasi, dia pasti akan dimasukkan ke dalam dinding gerbang oleh sekte-sekte besar itu dan menjadi seorang kultivator. Perlu dicatat bahwa kejeniusan seperti itu sangat langka bahkan di ranah kultivasi. Bahkan jika Zhao Ziqing belum mencapai ranah bawaan, dia pasti akan direnggut oleh berbagai seni bela diri. Murong Yu berdiri di depan Zhao Mansion, tampak muram dan tidak yakin. Tetapi dua penjaga gerbang Zhao Mansion memandang Murong Yu dengan jijik. Haha, bukankah ini pemborosan Murong Yu dari keluarga Murong? Itu hanya pemborosan, masih berpikir untuk mendapatkan bantuan Nona 7. Aku tidak tahu harus berkata apa. Seorang penjaga mencibir dan berkata, haha, Nona ke-7 kita adalah putri yang sangat mulia dan berharga, bagaimana dia bisa dinodai dengan sampah seperti itu? Namun, meskipun begitu, bahkan di ibu kota, banyak orang mengagumi Nona ke-7 kita. Penjaga lainnya mengejek Murong Yu dengan keras. Namun, ketika berbicara tentang Nona ke-7, mata mereka tidak dapat menahan kekaguman. Nona ke-7 di mulut mereka secara alami adalah Zhao Ziqing. Seperti yang mereka katakan, Zhao Ziqing tidak hanya cantik, tetapi juga seorang jenius yang tak tertandingi.
Di kota Anyi, berapa banyak talenta muda yang mengagumi mereka. Berapa banyak bangsawan kekaisaran yang telah melewati ambang pintu rumah Zhao dan ingin berbicara tentang pro. Namun, meskipun Zhao Jiang adalah seorang yang sombong, dia juga tahu jalan seperti apa yang harus diambil putrinya Xiuxian. Selama Zhao Ziqing dapat memuja kultivator keabadian dan menjadi seorang kultivator, bagaimana dengan para pangeran dan bangsawan ini, bahkan para pangeran dari dinasti Daxia? Kekuatan dunia, kekayaan, dan kehormatan, tidak ada artinya di hadapan para kultivator. Sampah, keluar dari sini, kalau tidak, aku akan bersikap kasar padamu. Setelah kedua pengawal itu mengejek Murong Yu selama satu ronde, mereka melihat Murong Yu menatap Zhao Mansion dengan ekspresi yang sama, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit tidak nyaman. Mengusir Murong Yu. Cahaya dingin melintas di alis Murong Yu. Setiap kali dia lewat di sini, para pengawal ini akan mengejek Murong Yu seperti yang biasa dia lakukan. Saat ini, dia benar-benar ingin mengambil tindakan untuk mengajar para antek yang berpikiran rendah ini. Tetapi memikirkan Zhao Ziqing, dia menghela nafas, dan akhirnya, dia meninggalkan gerbang rumah Zhao dengan depresi. Tepat setelah Murong Yu pergi, ada kereta kuda tidak jauh di belakangnya. Kereta kuda itu berhenti di depan rumah Zhao, dan tirai pintu kereta kuda sedikit terangkat, memperlihatkan wajah yang cantik tetapi agak hijau. Saudara Murong, aku harus bergabung dengan sekolah kultivasi, dan aku meminta ramuan untuk mengubah fisikmu, sehingga kamu juga bisa berlatih. Melihat punggung Murong Yu yang tertekan, gadis cantik di kereta kuda itu menunjukkan sedikit kesusahan, dan dia tidak tahan, namun dengan tatapan penuh tekad. Jika Murong Yu ada di sini, dia akan tahu identitas gadis cantik di kereta itu Zhao Ziqing. Murong Yu tidak tahu bahwa Zhao Ziqing kembali tepat setelah dia pergi. Saya harap Ziqing dapat bergabung dengan sekolah kultivasi dalam konferensi kultivasi abadi ini. Murong Yu berjalan menyusuri jalan dengan suasana hati yang tertekan, tetapi berkata dengan serius dalam hatinya. Murong Yu memiliki perasaan khusus untuk Zhao Ziqing. Selain kekasih masa kecil seperti itu, tampaknya ada hubungan yang samar-samar antara dua hal lainnya. Hanya saja emosi ini terlalu kabur. Baik Murong Yu maupun Zhao Ziqing tidak begitu jelas. Namun, perasaan kabur ini masih melekat di hati mereka. Oleh karena itu, meskipun Zhao Jiang telah memutuskan hubungan mereka secara paksa selama bertahun-tahun, mereka tidak diizinkan untuk bertemu. Bahkan selama bertahun-tahun ini, kejeniusan Zhao Ziqing telah dicari oleh banyak talenta muda. Namun, mereka juga bertemu secara diam-diam. Justru karena perasaan tertentu terhadap Murong Yu, Zhao Ziqing ingin bergabung dengan sekolah kultivasi, mencari ramuan agar Murong Yu juga bisa berlatih. Sayang sekali mereka melewatkan pertemuan ini, dan Zhao Ziqing tidak tahu bahwa Murong Yu tidak lagi sia-sia. Suasana hati Murong Yu sangat tertekan setiap kali dia melewati depan rumah Zhao tanpa sadar. Hari ini juga, dia tertekan, tidak lagi tertarik berbelanja, dan berjalan menuju keluarga Murong dengan tidak tertarik. Jepret, sebuah tangan besar tiba-tiba menamparkan bahu Murong Yu dengan keras. Murong Yu terkejut, otot-otot di bahunya sedikit gemetar, dan dia hendak melawan. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya. Setelah mendengar suara ini, Murong Yu menarik kekuatan serangan baliknya. Melihat ekspresi putus asamu, kamu pasti telah melewati rumah Zhao lagi. Sebuah suara datang, dan seorang remaja muncul di depan Murong Yu sambil menyeringai. Murong Yu berteriak malu dalam hatinya. Meskipun dia dalam suasana hati yang buruk, dia terlalu tidak sadar. Jika dia hanya berubah menjadi musuh, Murong Yu takut dia akan langsung terbunuh. Melihat pemuda di depannya, Murong Yu berkata dengan marah, "Li Feng, dasar pengacau, belum pernahkah kamu mendengar orang menakut-nakuti orang sampai mati?" Li Feng, satu-satunya teman baik dan sahabat Murong Yu, hubungan antara keduanya sangat baik. Li Feng tersenyum dan menatap Murong Yu, melihat penampilan anakmu, kamu tahu bahwa kamu sedang dalam suasana hati yang buruk. Bagaimana, apakah kamu ingin minum beberapa gelas? Li Feng menunjuk ke Zhu Fulou di belakang dan berkata kepada Murong Yu sambil tersenyum. Zhu Fulou sebenarnya adalah sebuah restoran. Di kota Anyi, meskipun tidak dianggap kelas atas, tetapi juga dianggap mewah. Bisnisnya sangat laris.
Aku khawatir kamu akan mendapatkannya. Tetapi jika aku minum terlalu banyak, aku khawatir Paman Li merasa tidak enak. Ketika mereka berbicara, keduanya sudah berjalan ke gedung Jufu. Haha, Xiao Yu, jarang sekali kamu datang ke sini. Kamu boleh minum atau seberapa banyak kamu minum. Tidak masalah seberapa banyak kamu minum. Paman Li terlihat seperti orang kikir. Mungkin dia mendengar kata-kata Murong Yu, dan salah satunya bersama Li di lobi. Pria parubaya dengan angin yang sama berkata sambil tersenyum. Paman Li tentu saja tidak pelit. Aku tidak takut menunda bisnismu, kata Murong Yu sambil tersenyum kepada pria parubaya itu. Tidak apa-apa, jika kamu bebas, kamu bisa datang ke sini untuk makan dan minum setiap hari. Kamu masih bisa menjamin ini, Paman Li, kata Paman Li sambil tersenyum. Murong Yu hendak berbicara, tetapi dipotong oleh Li Feng. Baiklah, kalian berdua tidak datang ke sini untuk bersikap sopan. Ayah, Xiao Yu dan aku akan naik dulu, tunggu sebentar. Turunlah dan bantu aku. Pria yang dipanggil Paman Li oleh Murong Yu adalah ayah Li Feng, Li Guo, dan pemilik Jufulou ini. Dan Li Feng secara alami adalah pemilik muda restoran ini. Murong Yu hanya punya waktu untuk meminta maaf kepada Li Guo, dan dia langsung ditarik ke lantai 3 oleh Li Feng. Membuka kamar pribadi secara langsung. Bagaimanapun, Li Feng adalah tuan muda menara Jufu. Tidak masalah jika dia membuka kamar pribadi dan meminta Murong Yu untuk makan sesuatu. Murong Yu tidak keberatan, karena dia sudah terbiasa. Xiao Yu, mengapa kamu menolak untuk meninggalkan keluarga Murong dari Lao Shizi? Kamu juga anak jaminan dari keluarga Murong, tetapi kamu memelihara kuda di sana. Kamu lebih banyak budak daripada budak. Begitu dia duduk, Li Feng mulai berbicara tanpa henti. Lihat, kamu adalah saudaraku. Ayahku juga baik padamu. Jika kamu datang ke restoran kami untuk membantu, tidak akan mudah untuk maju dengan kepalamu. Kamu hanya memelihara kuda di rumah Murong dan diganggu sepanjang hari, apakah kamu pikir kamu memiliki masokis? Sebelum pantat Murong Yu panas, dia sudah dihujani dan dihujani Li Feng. Murong Yu hanya menatap Li Feng sambil tersenyum, dia tidak menghentikan bujukan Li Feng. Karena dia sudah terbiasa, dan dia juga tahu bahwa jika dia berbicara, maka Li Feng akan berkata lebih banyak. Sebenarnya, Li Feng hanya punya satu maksud, yaitu membiarkan Murong Yu meninggalkan keluarga Murong dan membantu di Jufulou. Ini bukan karena Li Feng bersimpati kepada Murong Yu atau memberi sedekah. Murong Yu memang pantas untuknya. Meskipun Murong Yu tidak bisa berlatih seni bela diri, dia pintar. Namun, Murong Yu tidak pernah setuju dengan Li Feng. Sebenarnya, seperti yang dikatakan Li Feng, jika dia membantu di sini, itu akan menjadi puluhan juta kali lebih baik daripada di keluarga Murong. Namun, Murong Yu tidak pernah setuju. Mengapa? Bukannya Murong Yu tidak mau menerima undangan atau bantuan Li Feng. Sebenarnya, harga diri Murong Yu yang menyebabkan masalah. Dia tidak bisa berlatih seni bela diri, itu sia-sia. Dia dipandang rendah oleh keluarga Murong dan bahkan semua orang yang mengenalnya. Jika Anda adalah orang biasa, Anda akan meninggalkan diri Anda sendiri sejak lama. Tetapi Murong Yu tidak. Selama bertahun-tahun, dia telah menanggung penghinaan. Dia bersikeras untuk tinggal di rumah Murong, sehingga suatu hari nanti di masa depan, dia akan bangkit dengan kuat dan menginjak-injak mereka yang memandang rendah dirinya. Sebelum itu, meskipun Murong Yu memiliki pikiran itu, dia tahu bahwa sebagian besar hidupnya tidak akan dapat menginjak-injak orang lain di bawah kakinya. Namun, dia tetap bersikeras. Tetapi sekarang, setelah dia mempraktikkan Chaos Celestial Body Record, itu tidak lagi sia-sia. Dia akan segera dapat menginjak-injak semua yang disebut jenius dari keluarga Murong. Terlebih lagi, dia tahu bahwa sejak dia ditendang dari tebing oleh Murong Ling, dia tidak lagi dianggap sebagai manusia di dunia ini. Dia masih harus menempuh jalan yang panjang, dan dia akan menempuh jalan untuk mengejar keabadian. Murong Yu merenung sejenak, mengatur bahasanya, dan hendak memberi tahu Li Feng bahwa dia tidak lagi sia-sia. Boom! Aus.com. Pintu kamar pribadi itu terbanting terbuka. Kemudian sesosok tubuh bergegas masuk. Tampaknya pakaian yang dikenakan orang itu hanyalah pakaian dari Jufulou. Li Feng mengerutkan kening, dan tepat saat dia hendak memarahinya, pria itu berkata dengan panik, "Tidak baik, tidak baik. Tuan dipukuli di bawah." "Apa?" Li Feng terkejut,
berdiri, dan bergegas keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Murong Yu mengerutkan kening dan wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Dia meraih pria itu dan bertanya dengan dingin, apa yang terjadi? Itu dari keluarga Yun, mereka datang untuk membuat masalah lagi. Tuan hanya mengatakan beberapa patah kata dan dipukuli. Keluarga Yun, cahaya dingin melintas di alis mata Murong Yu. Melepas kerah baju pria itu, dan dia melangkah turun. Keluarga Yun, saingan lama Jufulou, adalah keluarga di balik restoran, tamu seperti Yun Lai. Si Yun datang dan berkendara tidak jauh dari Menara Jufu. Namun, mungkin karena manajemen mereka yang buruk, bisnis itu selalu kalah dari Jufulou. Namun, keluarga Yun adalah keluarga pejuang dan selalu ingin mengakuisisi Jufulou. Tentu saja Li Guo tidak mau, bahkan jika itu adalah akuisisi biasa, Li Guo tidak akan menyetujuinya. Terlebih lagi, Yun Jia hanya mengingini bisnis Jufulou dan dapat membelinya dengan harga murah. Selama bertahun-tahun, sering terjadi konflik antara kedua restoran, terutama karena pelanggan seperti Yun datang untuk membuat masalah di Jufulou. Oleh karena itu, kedua restoran itu sering mengalami gesekan. Namun, keluarga Yun dulu mengendalikannya dengan sangat baik, dan paling banter itu hanya untuk sabotase. Tapi hari ini, itu adalah pemukulan. Dan itu adalah Li Guo. Tampaknya keluarga Yun tidak sabar. Murong Yu berjalan cepat menuruni tangga dengan ekspresi muram, dan niat membunuh Shen Han melintas di antara alisnya. Di dunia ini, selain orang tuanya yang sudah meninggal dan Zhao Ziqing yang dengan tulus baik padanya, hanya keluarga Li Feng yang baik padanya. Jika sebelumnya, Murong Yu mungkin harus cemas di sampingnya, karena dia tidak dapat membantu. Tapi sekarang, Murong Yu tidak ingin melihat keluarga Li Feng diganggu. Boom! Tepat ketika Murong Yu mendarat di lantai pertama, bayangan hitam terbang, dan akhirnya jatuh di depan Murong Yu dengan ganas. Murong Yu melihat lebih dekat, tetapi menemukan bahwa orang ini ternyata adalah Li Feng. Pada saat ini, mulut Li Feng berdarah, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Sepertinya dia baru saja dipukuli. Pengadilan mati. Kemarahan di hati Murong Yu meningkat. Dia membantu Li Feng berdiri, tetapi Li Feng menepisnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Yu, cepatlah kembali, jangan ikut campur dalam masalah ini." Tetapi Li Feng menatap pria di pintu masuk restoran dengan ekspresi marah. Murong Yu melirik, tetapi melihat Li Guo duduk di tanah dengan hidung biru dan wajah bengkak, seolah-olah dia terluka. Orang-orang di Jufulou juga jatuh di lobi di lantai pertama. Tidak ada seorang pun di lobi, hanya meja dan kursi yang berantakan. Yun Hai. Kamu bajingan, aku berkelahi denganmu. Li Feng menatap pemuda berusia 18 tahun di pintu dengan mata merah. Hanya mengandalkanmu. Yun Hai menyeringai, hal-hal yang tidak hidup atau mati, keluarga Yun kami telah memberimu cukup waktu selama bertahun-tahun. Tetapi kalian berdua tidak tahu hidup atau mati, tetapi kalian tidak pernah mengenalnya. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Yun. Beranikah kalian memahami kalian? Aku katakan kepadamu, mulai hari ini, Jufulou akan mengubah pemilik dan nama keluarganya menjadi Yun. Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Li Feng menggertakkan giginya, menatap lautan awan dengan penuh pembunuhan, dan menerkamnya. Tetapi dia ditangkap oleh Murong Yu, tetapi dia tidak bisa bergerak. Buang dua hal yang tidak hidup atau mati ini, dan berhati-hatilah untuk tidak merusak apapun di sini. Ini adalah barang-barang keluarga Yun kami, kata Yun Hai dengan senyum acuh tak acuh. Binatang buas. Li Guo gemetar karena marah, dan saling memandang dengan mata yang menyemburkan api. Hanya saja, ayah dan anak mereka adalah orang biasa, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan keluarga Yun? Xiao Yu, lepaskan aku, kau pulanglah segera, itu bukan urusanmu, jadi jangan khawatir. Li Feng menoleh untuk melihat ke arah Murong Yu, dan berkata dengan suara yang dalam. Kenapa, selama bertahun-tahun, kau dan Paman Li memperlakukanku dengan sangat baik? Jika Murong Yu pergi begitu saja, apakah aku masih manusia? Aku akan mengurus ini, kata Murong Yu dengan tegas. Li Feng cemas, dan dengan cepat meraih tangan Murong Yu. Yun Hai dan yang lainnya semuanya adalah seniman bela diri, bahkan Li Feng bukanlah lawan mereka. Murong Yu, yang selalu disebut sampah, harus mengurus ini. Bukankah ini mencari kematian? Oleh karena itu,
Li Feng hanya meraih tangan Murong Yu dan mencegahnya ikut campur dalam masalah ini. Melihat penampilan Li Feng yang cemas, Murong Yu sangat tersentuh. Pada saat ini, kata-kata Li Guo membuat Murong Yu lebih teguh dalam pikirannya. Xiao Yu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kau bisa pergi dari sini. Paman Li tidak ingin menyakitimu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, tetapi senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya. Aku melihatnya menatap Li Guo dan Li Feng lagi, lalu berkata sambil tersenyum, Paman Li, Li Feng, kalian berdua jangan khawatirkan aku. Aku akan mengurus ini. Keluarga Yun di mataku bukanlah apa-apa. Meskipun keluarga Yun dianggap sebagai keluarga, itu tidak ada bandingannya dengan raksasa seperti keluarga Murong. Tentu saja, Murong Yu tidak ingin menggunakan keluarga Murong untuk menyelesaikan masalah ini. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Haha, nak, siapa kamu? Mendengar Murong Yu mengatakan bahwa sampah keluarganya tidak, Yun Hai tidak bisa menahan tawa pada Murong Yu. Namun, suaranya mengandung niat membunuh yang ganas. Jangan khawatir, aku bukan lagi sampah Murong Yu yang sama. Murong Yu berkata kepada Li Feng dengan serius, lalu melepaskan tangannya dan berjalan menuju lautan awan. Murong Yu berkata dengan tenang, sambil menatap lautan awan. Murong Yu, namanya sepertinya agak familiar. Baiklah, kupikir-pikir, bukankah kau sampah dari keluarga Murong? Haha, kau harus menjadi sampah yang tidak bisa berlatih seni bela diri, dan kau harus usil. Yun Hai menatap Murong Yu dengan jijik, dan terus mencibir, karena kau ingin mengurus ini, maka aku tidak bisa saling memihak, kan? Kemarilah, hentikan tangan dan kaki bajingan ini dan buanglah untukku. Mengikuti suara Yun Hai, kedua anggota keluarga Yun melangkah maju. Melihat Murong Yu sambil menyeringai, dia akan melakukannya. Mengganggu, alis Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh. Lautan awan ini sangat ganas di usia muda. Agaknya keluarga Yun ini benar-benar bukan orang baik. Nak, jangan salahkan kami. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan dirimu sendiri atas kematianmu sendiri. Kedua pria besar itu menyeringai, dan mereka mengulurkan tangan untuk meraih bahu Murong Yu. Dalam kognisi mereka berdua, meminta mereka berdua seniman bela diri untuk menangani sampah yang tidak dapat berlatih seni bela diri ini benar-benar berlebihan. Tetapi tidak mungkin, sang guru memerintahkannya turun, bahkan jika mereka berdua diminta untuk membunuh, mereka hanya bisa melakukannya. Melihat tangan besar itu hendak meraih bahu Murong Yu, saat ini, Li Feng, Li Guo dan yang lainnya berteriak dengan seru, penuh dengan kekhawatiran. Kedua pria besar itu menyeringai, tangan besar mereka tiba-tiba berakselerasi, dan dengan cepat meraihnya. Namun, pada saat ini, mereka merasa bahwa tangan besar mereka benar-benar terhalang. Hah! Kedua pria besar itu terkejut, mengira bahwa prajurit itu telah bergerak. Namun, setelah menunggu mereka untuk melihat ke atas, mereka melihat bahwa itu adalah sampah Murong Yu yang meraih kedua tinjunya. Keduanya terkejut pada awalnya, kemudian marah. Seorang seniman bela diri sendiri pernah ditinju oleh seorang yang tidak bisa berlatih bela diri. Hal ini membuat mereka merasa malu. Dengan amarah yang membara, raungan rendah, kekuatan yang melonjak, dia hendak meninju Murong Yu ke Beng Fei. Hanya saja ketika mereka meledak dalam kekuatan, mereka menyadari bahwa tinju mereka tidak dapat bergerak maju sedikit pun. Bahkan tinju Murong Yu, yang mencengkeram tinjunya, berdiri di depannya seperti dua gunung besar. Keduanya terkejut lagi, tangan mereka bergetar, dan mereka hendak menarik tangan mereka. Namun, kedua tinju Murong Yu tetap tidak bergerak, dan mereka dijepit dengan kuat seperti penjepit besi. Sekarang, keduanya tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang master. Sampah macam apa anak laki-laki tampan di depanku ini? Dia jelas seorang seniman bela diri. Mereka berdua adalah seniman bela diri dari surga kelima, tetapi pihak lain telah menahan diri dengan mudah. Basis kultivasi lawan setidaknya lebih kuat dari mereka berdua. Kedua pria besar itu meraung, dan tinju lainnya mengenai kepala Murong Yu dan meledak. Mata Murong Yu berkilat penuh niat membunuh, dan dia mendengus dingin. Kemudian tangannya bergetar hebat, dan kedua tangannya yang besar tersentak ke atas. Dentuman, dentuman. Kedua pria besar itu sama sekali tidak bisa melawan, mereka diangkat oleh Murong Yu seperti dua potong kayu, dan kemudian dibanting ke tanah dengan keras.
Setelah dua suara keras, kedua pria besar itu menghantam tanah. Sebuah kekuatan yang kuat meledak, dan lantai yang keras itu tiba-tiba retak. Kedua seniman bela diri di alam surga kelima dari hari yang diperoleh itu bahkan lebih bingung. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang. Bagaimana ini bisa sama? Bukankah Murong Yu adalah sampah legendaris? Mengapa kamu begitu berani hari ini? Kedua prajurit dari surga kelima itu, begitu kuat, apakah mereka begitu rentan terhadap Murong Yu? Li Feng menatap Murong Yu dengan tercengang, matanya berbinar, dan dia bersemangat. Paman Li Feng, tangan atau kaki mana yang mereka gunakan untuk memukulmu? Tangan kiri, kaki kanan, tangan kanan, kaki kiri. Ketika Murong Yu bertanya, Li Guo, Li Feng dan bahkan orang-orang di Jufulou berkata serempak. Mata Murong Yu berkedip dingin, bagus sekali, gunakan kedua tangan dan kaki. Kalian berdua biasanya menggertak banyak orang dengan tangan dan kaki ini. Jika demikian, aku akan memotong tangan dan kakimu hari ini. Sambil berbicara, Murong Yu melangkah maju dan menghantamkan kakinya ke paha seorang pria besar. Aus.com. Apa? Jeritan itu keluar disertai dengan suara retakan yang tajam, yang membuat orang sakit dan takut pada saat yang sama. Namun, Murong Yu menginjak wajahnya dengan kakinya yang besar yang tidak berubah warna. Dalam waktu singkat, suara retakan terus datang dan pergi, diikuti oleh teriakan pria besar itu. Berisik. Mendengar teriakan pria besar itu, Murong Yu mengerutkan kening dan mengeluarkan suara rendah. Seketika, kedua pria itu menendang dengan dua kaki berturut-turut. Seketika, restoran itu menjadi sunyi. Kenapa? Kamu menatapku dengan tatapan seperti monster. Murong Yu bertepuk tangan dan tiba-tiba tertawa. Niat membunuh tadi sangat menakjubkan, dan percikan pembunuh itu seperti angin musim semi, menghilang seketika. Xiao Yu ini, kapan kamu menjadi begitu ganas? Li Feng menepuk dagunya, menutup mulutnya yang terbuka lebar, lalu berteriak dan berjalan menuju Murong Yu. Pada saat yang sama, Li Guo menatap Murong Yu dengan kaget. Murong Yu hanya tersenyum, aku benar-benar minta maaf, aku belum sempat memberitahumu bahwa aku bukan lagi sampah yang sama. Dasar bocah. Li Feng tertawa, sangat senang untuk Murong Yu. Dasar sampah, kamu benar-benar menyingkirkan dua bawahanku, kamu benar-benar mencari kematian. Sejak Murong Yu menyingkirkan kedua pria besar itu, Yun Hai telah menatap Murong Yu dengan tatapan kosong, dengan ekspresi terkejut. Dan matanya yang berbinar memberitahu orang lain tentang ketakutan di dalam hatinya. Mendengar suara ini, wajah Murong Yu langsung menjadi dingin. Segera dia berbalik dengan tiba-tiba, menatap lautan awan dengan wajah dingin, dan melangkah maju pada saat yang sama. Tersentak, tepuk tangan yang renyah menyebar jauh, dan tidak ada orang yang hadir bahkan dapat melihat bagaimana Murong Yu melakukan gerakannya, jadi dia menamparkan wajah tampan Yun Hai dengan tamparan. Yun Hai menjerit, dan seluruh orang itu tiba-tiba terlempar keluar seperti takdir. Dalam prosesnya, beberapa gigi putih besarnya menyembur keluar dengan seteguk darah. Ledakan, Yun Hai jatuh dengan keras di jalan di luar Jufulou. Wajah tampan itu membengkak tinggi. Namun, rasa sakit fisik tidak sebaik kemarahan di hatinya. Kamu mati, kamu sampah berani memukulku, kamu mati, kamu mati. Yun Hai meraung dengan api di matanya. Diam, Murong Yu berjalan keluar dari menara Jufu dalam dua langkah, berdiri di depan Yun Yun, dengan merendahkan menatap lautan awan di tanah, aku memperingatkanmu. Li Feng adalah saudaraku yang baik, jika kamu adalah keluarga Yun, berani bergerak. Jufulou, jangan salahkan aku karena menghancurkanmu. Kamu sudah mati, Jufulou juga sudah mati, kamu tinggal menunggu kematian saja. Yun Hai menatap Murong Yu dengan getir. Jika dia tidak sekuat Murong Yu, dia pasti sudah membunuh Murong Yu sejak lama. Murong Yu mengerutkan kening dan menatap lautan awan dengan niat membunuh, jika ada kerusakan pada menara Jufu, aku akan membiarkan keluarga Yunmu menghilang di dunia ini. Keluar dariku. Murong Yu berteriak dingin dan menendang lautan awan itu. Bukankah ini tuan muda dari keluarga Yun? Mengapa dia dipukuli seperti ini? Kudengar yang memukulnya adalah si sampah Murong Yu dari keluarga Murong. Cek, kapan Murong Yu jadi sehebat ini? Hah? Bukankah mungkin keluarga Yun ingin melawan keluarga Murong? Bodoh, bahkan jika mereka memberi keluarga Yun 100 keberanian,
mereka tidak akan berani melawan ide keluarga Murong. Tapi Murong Yu adalah sampah keluarga Murong. Sekarang dia berkonflik dengan keluarga Yun, dan aku tidak tahu bagaimana sikap keluarga Murong. Murong Yu hanya melirik orang-orang di jalan dengan acuh tak acuh, lalu dengan cepat berjalan ke gedung Jufu. Pada saat ini, orang-orang di Jufulou berlari keluar satu demi satu dan mulai membersihkan kekacauan itu. Xiao Yu, kamu telah menyinggung keluarga Yun, dan aku khawatir itu akan sulit bagimu di masa depan. Ketika Murong Yu masuk, Li Guo berkata dengan cemas. Paman Li, jangan khawatir. Aku tidak peduli dengan keluarga Yun kecil. Di masa depan, jika mereka berani membuat masalah lagi, kamu akan memberitahuku dan aku akan membunuh mereka dengan kejam. Kata Murong Yu dengan percaya diri. Ya, itu hanya keluarga Yun. Murong Yu tidak menganggapnya serius. Lagi pula, meskipun dia tidak cukup kuat sekarang, bukankah mudah untuk mencapai alam bawaan dengan kecepatan kultivasinya? Tujuan Murong Yu adalah untuk hidup selamanya. Selama butuh waktu, dia pasti akan menyapu alam kultivasi, bahkan alam peri atau surga yang legendaris. Dan Li Feng adalah saudara laki-laki yang baik dari Murong Yu, dan keluarga Li Guo memperlakukannya dengan sangat baik, tidak mungkin bagi Murong Yu untuk melihat keluarga Yun menindas mereka. Aku harap keluarga Yun akan sedikit menyatu. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkan mereka menghilang ke dunia ini. Alis Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh. Murong Yu, keluarlah dariku. Tidak lama setelah Murong Yu memasuki menara Jufu, terdengar suara keras seperti guntur. Suaranya keras, dengan niat membunuh yang mengerikan, mengejutkan dan membuat jantung berdebar-debar. Bahkan beberapa orang biasa benar-benar tercengang oleh teriakan marah ini. Mata Murong Yu sedikit menyipit, dan cahaya dingin berlalu. Dia mengangguk kepada Li Feng dan keduanya, lalu melangkah keluar. Setelah itu, Li Guo dan putranya juga mengusir mereka.